lanjut ke acara selanjutnya. Alangkah baiknya kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya kita lanjut ke acara yang kedua, yakni acara sesi pemaparan materi. Diharapkan teman-teman bisa menyimak pemaparan materi dengan baik agar nantinya materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Jika nanti ada kurang jelasnya bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja kepada Firanda Ardianto selaku pemateri, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar karena yang tak presentasikan kali ini sangat pentas banget. Mungkin dari teman-teman bisa sangat kondusif karena juga tidak memakai mic juga. Jadi bentar kok, aku nggak banyak-banyak juga. Untuk yang pertama mungkin untuk yang pertama teknik dari technical analysis sendiri itu cuma mengacu pada pergerakan harga saham dari riwayat sebelumnya. Minggu kemarin udah dapat yang dari fundamental. Jadi fundamental kemarin kan udah dijelasin itu berdasarkan dari riwayat historis, laporan keuangan, kinerja perusahaan. Nah, dari teknikal sendiri ini cuma riwayat pergerakan saham sebelumnya. Next. Nah, mungkin yang pertama kalau sekarang itu paling dasar sendiri mungkin dari candle sendiri. Mungkin ada beberapa, tapi yang sangat-sangat memuat banyak banget informasinya itu cuma dari candle. Nah, mungkin dari kalian yang masih baru banget mungkin kayak candle pasti kayak judi gitu kan. Pasti awal dari perspektif awal pasti kayak sebenarnya enggak. Ini sebenarnya sebuah informasi. Misal ini kalau yang warna hijau ya, pasar buka, pasar sama kayak di mall itu ya. Misal kayak pasar pagi bukanya itu jam 9, pasar buka itu jam 9, WIB itu harganya itu di sini. Nah, pas siang hari itu langsung naik itu membentuk body candle namanya. Lah tubuh ini otomatis kalau misal ini jam 9 sampai jam 4 itu close-nya di sini jadi warnanya hijau. Kalau sebaliknya, kalau open-nya jam 9 pagi itu di atas, terus jam 4 sore itu di bawah, pasti warna merah. Itu yang bedain. Terus mungkin masih banyak yang belum jelas. Ini apa sih? Kayak garis saja. Pasti kayak nggak penting gitu kan. Mungkin dari teman-teman sendiri mungkin ada yang sudah terjun khususnya terlebih kemarin yang siapa yang udah di forex? Kamu? Itu? Bukan? Nah mungkin yang biasanya kalau forex itu ya full teknikal. Soalnya kalau forex sendiri nggak ada fundamentalnya. Nah dari bagian sini tuh namanya shadow. Yang di bawah ini lower shadow. Jadi bawah misal kalau ini misal di sini harganya 10.000 ya. Ini jam 9 10.000, tapi jam 10 itu sempat turun segini jadi 8.000 lah. Di sini 8.000. Otomatis membentuk riwayat. Nah, riwayatnya ini namanya shadow lower shadow yang di bawah. Begitupun sebaliknya yang di atas. Nah, di atas ini namanya upper shadow. Upper shadow ini misalkan di sini kan harga tutupnya itu di 10.000. Oh, tadi di 10.000, sini 15.000. Di sini 15.000, tapi pernah antara jam 3 sampai jam 2 itu pernah di sini sampai 16.000. Otomatis membentuk riwayat. Tapi pas close atau pas harga tutup itu kembali lagi di 15. Otomatis otomatis akan membentuk shadow-nya. Ini namanya apa shadow lah. Ini
fungsikan buat biasanya rata-rata itu buat dari pernah kesentuh sampai ada sini. Nah, untuk selanjutnya mungkin macam-macam. Untuk macam-macam candle bisa ini inverted hammer ini. Jadi misalkan di sini open ya, opennya di bawah, terus sempat naik banget tinggi, tapi pas di akhir pas jam penutupan itu turun dan bentuknya ini hammer. Nah, selain hammer ini ada kayak doji itu kan ini kayak nggak ada tubuhnya kan. Ini sama. Jadi kalau doji itu kasarnya penjual sama pembelinya itu sama-sama kuat. Nah, mungkin dari kita sendiri kan khususnya JPB ya pasti kayak familiar banget sama supply demand. Tapi yang awal yang angkatan 2023 ini masih belum mendapatkan sepenuhnya materi. Tapi nanti seiring berjalan waktu kayak mikro makro itu pasti bahasnya cuma supply demand aja, nggak mungkin kayak bahas apa itu perabotan apa pokoknya itu bahasnya itu pasti supply demand aja, nggak mungkin bahas yang dulu tidak ada, pasti bahasnya supply demand. Di doji ini di doji ini antara buyer dan seller itu sama-sama kuat, jadi terbentuk candle doji. Nah, selanjutnya mungkin bisa ini bullish atau bearish atau menandakan penjualan atau pembelian produk. Misal ini kalau hijau ini namanya bullish engulfing biasanya, tapi ini enggak ada terangnya. Ini namanya bullish engulfing. Nah, ini menandakan pasar itu sangat kuat. Terus dilanjutin mau bullish, indikator juga sama kayak yang bullish ini. Cuma ini kekuatannya sangat besar banget. Misal kalau biasanya ada Marubozu di support, biasanya itu pasti menandakan reversal biasanya. Terus sama ini short candle, ini bentuk terbentak sama kayak yang hampir sama kayak bentuk sama shooting star. Cuma ini kayak ya pasar itu nggak terlalu kuat juga nggak terlalu macam stabil. Ini situ juga di sini juga menunjukkan banyak perlawanan antara penjual dan pembeli. Next. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin ini biasanya banyak banget digunakan sama fundamental. Biasanya juga kalau jangka panjang itu rata-rata pasti lihat tren. Nah, apa sih tren? Tren itu dari pergerakan harga saham secara jangka panjang. Misal kalau ini tak contohin langsung ini gudang garam, mungkin banyak yang tahu, apalagi yang cocok yang rokok pasti tahu nih sahamnya gudang garam. Nah, apa tren itu bisa dapat dikatakan membentuk itu ketika biasanya muncul 2 dari 3. Nah, ini ini apa sih Nah, ini namanya high atau high tinggi lah asalnya. Kalau low ini lower. Nah, ini kenapa? Kalau menunjukkan downtrend itu high yang datang di puncaknya harus puncak selanjutnya harus di bawah yang puncak pertama. Plus didukung di sini ada lembah pertama itu lebih tinggi daripada lembah kedua dan begitu pula selanjutnya. Nah, kalau udah terjadi 3 kali gini, ini udah menunjukkan namanya downtrend. Nah, di sini pasti membentuk garis downtrend. Ini belum diputus. Misal ini kalau diputus ke sini, misal ini garis sudah tarik dengan dulu ya. Ini diputus, itu udah kembalikan arah, tapi belum akan dikonfirmasi sama biasanya terbentuknya pola-pola juga. Nah, kayak tadi candle terus sama tren itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan pakai tren gitu, tren aja. Biasanya enggak, pasti ada indikator-indikator lain. Tapi dari beberapa banyak indikator itu jangan pakai banyak-banyak. Misalkan kalau dari aku sendiri biasanya pakai yang itu tadi yang ini tren secara jangka panjang, lihat jangka panjangnya ini masih turun apa naik. Terus kedua itu RSI, nanti ada dijelaskan sama yang materi selanjutnya sama yang MA atau moving average nanti dijelasin sama Michelle pas pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu set B.
sideways itu dalam artian ini harganya ini nggak kemana-kemana, ya tetap itu yang jadi mungkin masih awal itu kayak apalagi yang masih pemula biasanya pasti bisa beli di sini ya, turun di sini. Ini pasti kalau nggak punya trading plan pasti di cut loss pasti. Nah makanya pentingnya dari trading plan sendiri itu gunanya untuk itu. Nah di awal itu sebelum membeli saham kita harus menetapkan kapan kita cut loss, kapan kita take profit. Misal kalau di situ perbandingannya biasanya 1:2. Kenapa 1:2? Karena 9. Misal kalau modal awal di sini ya, di sini 100%. 100% ini turun dulu 10%. Turun dulu. Jadi 90% terus otomatis cut loss. Nah, dari 90% itu tadi ketika kita mau membalikan dari 10% tadi udah beda. Misal kalau tadi udah turun kan otomatis dari 100 misalnya ya modalnya itu 100 juta. Nah 100 juta ini turun 10%, kan otomatis jadi 90%. Nah 90% ketika kita mau targetin 10% lagi, kan udah bukan 100% bukan 1 juta lagi. Hasilnya jadi 99 juta. Nah itu kenapa kita perbandingan kalau pakai trading plan itu kenapa harus 1:2 ya, untuk menghindari resiko itu tadi. Misal kalau perbandingannya 1:1 tadi ya resikonya nggak bisa kembali modal lagi. Nah di sideways sendiri ini ya harganya nggak kemana-kemana, pasti cuma bergerak di sini aja. Nah ini mungkin banyak yang udah familiar banget produksinya perusahaannya Indofood Sukses Makmur. Ini induknya yang biasanya kalian makan hampir setiap hari kali. Mie Indomie itu terserah. Pokoknya ya ada Indofoodnya itu pasti produksinya dari INDF sendiri. Next. Nah ini kembalikan dari yang pertama tadi, dari yang konten sekarang update lah. Kalau kita secara investor pasti kan butuhnya yang pasti kayak pengen untung lah. Di sisi kita mencari yang untung ini biasanya rata-rata pasti saham yang uptrend. Kalau ikuti tren ini namanya, kalau misal di sini ya udah tahu nih di sini terus 2 kali lah, di sini udah membentuk 2 kali kan. Di sini lowernya, udah di bawah sama ini lah. Di sini biasanya buat target masuk di sini. Nanti dijelasin didukung juga nanti ada support resisten. Lah kenapa di sini? Karena kan kalau di sini kan di atas kan, di sini tuh memaksimalkan untuk keuntungan sendiri. Nah misal kalau ngikutin tren ini, tren uptrend ini namanya follow the trend. Nah itu biasanya potensi kenaikannya itu lebih kayak peluangnya itu lebih besar. Nah ini tak contohin langsung ke saham dari Bank BRI. Nah kenapa dari tadi itu yang tak buat contoh itu kayak saham-saham yang setiap hari dia lebih lebih mudah sama gue gitu loh. Produk yang kita pakai sehari-hari itu sakit ternyata bisa juga tak beli saham ini. Jadi kita itu nggak hanya sebagai konsumen kan yang untung kan cuma perusahaannya lah. Di sisi lain kalau kita punya saham, kita juga dapat merasakan keuntungannya sendiri. Misal kemarin aku yang awal dulu belum ngerti saham, terus ngerti saham itu kayak aku punya saham Alfamart itu kode sahamnya AMT itu. Misal masuk ke Indomaret itu rasanya kayak beda. Pasti nanti bisa dirasain sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya sendiri ada support dan resisten. Nah, apa sih support resisten? Nah, di support sendiri ini sebenarnya kalau support itu area. Nah, berhubung ini ya ada sih beberapa, tapi saya biasanya pakai yang lain. Support ini titik terkuat dari demand tertentu. Misal kalau di sini itu biasanya support itu ada 2 kali biasanya. Mayoritas pakai support sama resisten itu 2 kali. Bisa di pertama ini kan udah di sini ya. Ini biasanya pasti bentuk garis buat nentuin di mana area support itu demand kuat. Di mana di sini tuh penjualnya udah siap beli. Jadi misal
udah mati ya, udah nembus sini, udah nembus supportnya lah. Support ini dari support sendiri kalau ketembus itu jadi resisten. Oh, kebalik dari resisten sendiri. Kalau di sini di bawah ini support dan di atas resisten. Nah, ketika resisten sendiri ditembus, ini maka jadi support baru. Nah, misalkan di sini ya, ini kan kalau di sini ini pergerakannya, di sini support pertama lah. Di sini ketika resisten ketembus otomatis pasti membentuk baru support lah. Di sini mantul ya. Di sini artinya kalau udah 2 kali biasanya kalau support atau resisten minimal itu 2 kali kemantulan. Nah, di sini tuh ada 2 kali kemantulan, otomatis di sini itu apa? Pembeli itu udah nggak mau toleransi buat beli lagi. Artinya lah di sini udah naik wah. Di sini pasar itu ngerasa tuh jaga segini tuh kemahalan. Akhirnya turun lagi. Dilanjutkan udah di sini di support itu balik lagi tuh. Di sini udah apa itu pasar menganggap kalau harga di harga segini, di harga sekitar 4.000 ini masih murah, otomatis itu banyak yang mau beli. Nah, di volume banyak yang mau demandnya meningkat, otomatis juga di sini akan ada pergerakan harga meningkat. Nah, ketika di sini menembus resistennya, otomatis akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kalau support resisten sama tadi didukung sama candle. Nah, misal di sini ya, di sini didukung oleh candle ini kalau nggak salah kemarin itu bullish engulfing lah. Otomatis di garis support ketika ditembus sama yang candle bullish engulfing akan melanjutkan kenaikannya sampai titik menemui resisten baru. Nah, di resisten baru ini pasti itu udah mentok sampai pasar itu menilai di sini udah kemarin lagi nih, turun lagi. Tapi di sini ditahan sama supportnya. Di sini udah jaga-jaga, sini udah naik lah. Di sini udah ada pasti udah ada yang jaga-jaga yang buat mau beli. Akhirnya kejadian naik lagi lah. Di sini tuh di resisten ini sangat kuat jadi turun lagi. Nah, di penurunannya ini ada terbentuk bearish engulfing. Nah, itu menunjukkan maksudnya bahwa yang mau jual itu besar banget. Maksudnya dari perbandingan dari yang jual sama yang beli itu banyak yang mau menjual, otomatis akan menyebabkan penurunan yang menembus garis support garis supportnya ini sampai menyentuh ini hampir ke support selanjutnya. Nah, di sini tuh udah pasar itu wah ini murah lagi nih. Plus didukung ini garis trennya tadi. Nah, penurunan sama kenaikan tadi itu juga dibatasi biasanya sama garis trennya. Nah, di sini udah nembus trennya dikit. Nah, di trennya itu pasti pasar kondisi pasar, psikologi pasar itu sadar tuh. Di sini tuh waktu yang tepat buat buy. Nah, otomatis banyak melakukan buy, nah akhirnya melanjutkan naikan lagi sampai ke sini lah. Di sini sendiri Bank BRI pada tahun ini menyentuh harga topnya di sekitar 5.700. Mungkin dari saya sendiri cukup ini saja sih, mungkin untuk akan pendalaman yang lebih detail lagi mungkin akan dijelaskan pada materi yang selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu buat materi. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Ibu silakan.
support dan resistennya. Nah, untuk ketentuan sendiri tidak ada patokan di mana harga support, di mana itu harga resisten. Ini murni dibentuk oleh psikologi pasar sendiri. Misal kalau di sini kan kata juga udah jelasin minimal kalau support atau resisten itu 2 kali pemantulan. Jadi ini misal kalau udah 2 kali ini bisa dapat dikatakan support. Nah, kalau di atas sendiri misal kalau udah 2 kali mantul ini biasanya sudah dapat dikatakan resisten. Itu aja. Kalau mantul itu cuma sekali atau lebih dari 2 kali apa? Kalau 1 kali itu belum terkonfirmasi biasanya. Nah, kalau di teknikal sendiri belum terkonfirmasi. Misal kalau udah masuk di sini ya. Nah, di sini ini masih ada kemungkinan buat turun lagi. Tapi ini kan selain sudah dari support, resisten ini juga bisa dijadikan support. Nanti di sini ada, di sini sebenarnya juga ada support dari resisten dari tren sendiri. Mungkin langsung ke. Berarti kalau seandainya ya harganya turun, terus kan ditahan sih sama support sama resisten tersebut. Nah, tidak ada kemungkinan untuk turun lagi karena ada support dan resisten tersebut gitu kan. Kalau turun itu ditahan sama support. Kalau naik itu kalau belum ketembus itu ditahan oleh resisten. Kalau ketembus pasti kayak kalau ini ya. Nah ini di sini itu udah melakukan penurunan di awal sini ya. Udah di sini kan udah melakukan penurunan kan. Tapi di sini itu ditahan ya. Di sini mantul plus lah. Di mana kalau support resisten ini diperkuat sama ini tadi. Udah support yang pertama dari trennya sendiri, kedua dari support horizon support dari support horizon sendiri. Nah di sini otomatis persilangannya ini biasanya pasti kuat. Misal kalau di sini ya kan ada persilangan juga sangat kuat. Di sini juga lah. Pasti ini kayak di persilangan antara support yang trennya tadi sama yang horizon ini sama-sama kayak menunjukkan kuat ini pasti manulnya ini biasanya di persilangan 1, 2, 3. Jadi di transfer masalah itu apa sedikit menambahi aja ya. Ini kan angka grafik itu tetap mantul, sudah ada garis support dan resistennya. Nah, pergerakan satu saham ini tetap mantul di sini, itu kan dinamakan sideways. Nah, akan tapi jika suatu candle itu menembus supportnya, ini akan menjadi resisten baru, bukan namanya support lagi. Karena apa? Karena support ini sudah ditembus dan otomatis kita bikin garis support lagi. Karena apa? Karena ya ini tembus supportnya. Otomatis kan yang di atas ini yang awalnya tadinya support menjadi resisten dan kita bikin garis baru lagi di bawah. Ini yang dinamakan support 1 dan ini resisten 1, resisten 2. Nah, kebaliknya kalau semisal ini sahamnya bergerak naik dan supportnya ini tembus, otomatis jadi apa? Jadi support. Nah, supportnya ini resistennya kan tembus, otomatis ada garis lagi di atas. Nah, otomatis kan ini jadi support dan atasnya jadi resisten. Nah, begitu juga dalam pergerakan saham. Nah, di saham kita yang sudah dijelaskan tadi ada yang namanya garis support resisten dan juga trend line ataupun garis trend. Yang tadi sudah dijelaskan, ada juga yang namanya trend itu dibagi lagi. Ada trend kecil, ada trend middle dan juga major trend. Major trend itu apa? Major trend itu trend yang relatif besar. Ya kayak ini. Ini garis panjang menyilang diagonal itu yang dinamakan major trend. Major trend itu dalam ruang lingkup ataupun kurun waktu yang cukup panjang. Kita bisa perhatikan di bulan April 2020 sampai
Agustus 2023. Itu kan rentangan waktunya panjang. Itu yang dinamakan major trend. Terus ada lagi yang namanya middle trend. Middle trend ya ini yang terkesan, nah ini sideways, ini namanya middle trend. Nah ada lagi yang lebih kecil lagi. Ini kayak ini, pokoknya dalam kurun waktu untuk major trend itu dalam waktu kurunan 1 tahun ataupun bisa lebih. Untuk middle trend sendiri bisa bulanan. Dan kalau minor trend ataupun trend kecil itu biasanya dalam kurun waktu 4 hari ataupun 1 minggu di waktu bursa. Itu sih. Dan untuk indikator nih, indikator juga penting, ada moving average, Fibonacci retracement, terus apa lagi? Fibonacci retracement, moving average, biasanya pakai RSI, terus apa lagi ya? Lupa aku indikator. Stokastik, itu juga sih. Nah itu untuk penjelasan mengenai indikator dan bagaimana cara untuk membaca suatu indikator. Biar apa sih gunanya indikator? Indikator itu suatu alat bantu buat teman-teman investor daripada kalian membaca full kayak gini, kayak candle, kayak jaga lilin ataupun pesugihan yang jaga lilin. Daripada jaga lilin, mending kita pakai alat bantu indikator untuk membantu pengambilan keputusan teman-teman ataupun investor apakah saham ini worth untuk dibeli atau tidak. Itu sih. Dan bagaimana cara untuk membacanya akan dijelaskan di episode selanjutnya dari Rabu besok. Itu aja episode pertama. Terima kasih. Nah mungkin yang terakhir ya dari aku sendiri, mungkin sebelum akhir, mungkin ini contoh saham yang benar-benar fundamental bagus. Maksudnya dalam artian ini perusahaan ini benar-benar menghasilkan. Jadi jangan sampai beli perusahaan yang kasarannya cuma nyari keuntungan dari kita. Soalnya kalau di saham sendiri, misal kalau uang kita udah masuk itu udah nggak bisa dipidanakan lagi. Nah atas dasar itu dari saya sendiri tak wanti-wanti itu kalau sebelum membeli saham pastikan dulu kalian kenal produk, minimal kalau nggak kenal itu tahu dari produk sendiri, ataupun kalau PT perusahaannya itu tahu lah sebelum itu masuk ke tahunnya itu tadi ya ditelusuri kan, ini perusahaan ini bekerja di bidang apa, terus perusahaannya ini dipimpin oleh siapa, itu maksudnya tetap fundamental lah. Fundamental sama teknikal ini nggak bisa kayak saling satu-satuan lah, lebih baik ini dikombinasikan lah. Percuma kalau kita beli saham yang perusahaan fundamental bagus tapi harganya di pucuk, biasanya sama kayak tadi yang Indofood tadi ya, percuma lah di atas. Ya, meskipun di sini apa itu meskipun ini sahamnya bagus tapi harganya nggak kemana-mana. Percuma kalau kita beli saham yang cuma kayak udah nggak bukannya untung malah kayak ya tetap itu buat apa? Nah, di sini itu juga selain dari memilih dari perusahaan yang berfundamental bagus, kita juga harus menentukan momentum yang tepat buat masuk. Untuk yang kedua mungkin jangan sampai ya gak apa-apa sih kalau udah sangat bukan sangat ahli, maksudnya udah sangat lama biasanya nggak apa-apa main gorengan. Saham gorengan itu dalam artian market cap dari perusahaan itu kecil, jadi jumlah nominal dari misal saham yang harga sahamnya 100 juta itu bisa kebeli habis, itu biasanya udah digoreng daripada dibandingkan kayak INDF, terus Bank BRI, Bank BCA itu sekarang sekitar 1000 triliun. Nah, uang terbesar di dunia itu sebenarnya bukan di bank, tapi di pasar modal. Nah, ini tak kasih lihat langsung saham yang gorengan.
Nah gini, nah ini udah mati sahamnya. Kenapa sih gorengan? Nah itu tadi fundamentalnya agak jelas, perusahaannya agak jelas. Sekalipun kita beli udah pakai apa, udah pakai teknikal yang bagus, tapi fundamentalnya buruk juga pasti akan dalamnya tidur. Nah dalam artian tidur ini ketika udah beli di sini ya, selama ini nggak bisa jual. Kenapa nggak bisa jual? Nggak ada yang mau beli, soalnya perusahaan buruk. Nah itu, nah ini tak wanti-wanti jangan sampai dari khususnya yang awal-awal sendiri jangan sampai kejadian seperti ini. Saya soalnya ya mungkin dari itu sendiri sih, saya juga nyangkut bisa ini cuma sedikit, cuma 10 lot. Itu dari harga 51, cuma dikit dari rumah 51 sampai 20, cuma dikit. Dan sekalipun sedikit itu tapi tetap nggak bisa dijual, soalnya nggak ada yang mau beli. Bukan hanya saya, dosen saya sendiri itu juga nyangkut di sini, malah dosen saya itu nyangkut di sekitar 100. Sekelas dosen pun bisa. Jadi bukan maksudnya bukan ini bukan tentang soal kepintaran atau apa, murni dari apa perspektif dan penilaian masing-masing. Sekelas dosen mungkin dari tak bocorin langsung aja, mungkin dari EP mungkin banyak tahu Pak Ambar. Nah Pak Ambar itu nyangkut di ini sama kayak aku di EP, malah harganya di 100 nih. Itu sempat kemarin tuh apa ya, sempat ngobrol sama saya di sini jadi tahu ini pemiliknya apa Sultan Subang ini apa perusahaannya itu apa saja, ternyata semuanya itu sama-sama mati. Nah itu pentingnya banget fundamental. Nah fundamental plus digabung sama teknikal yang tepat itu keuntungannya itu bisa lebih maksimal. Mungkin banyak yang nah, gini kalau fundamental benar-benar bagus, didukung teknikalnya bagus lah. Ini mungkin banyak yang udah banyak yang tahu lah. Apalagi kalau di sekitar ini kan banyak banget alfa ada. Alfa ini peningkatannya bayangin ya. Kita beli jadi 400. Sekarang itu harganya di 2.950. Lah, di sini 400 itu kan kalau beli saham kan harus 100 lembar. 1 lembar otomatis ini dikalikan 1 kali. Otomatis ini harganya 40.000. Dan dari 40.000 ini menjadi 295.000. Bayangin berapa persen ini? Udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Misal kalau beli di 2021 ini sekitar harga 400, itu misal modal awal itu 4 juta. Nah, sekarang itu udah 4 juta lagi. Udah sekitar 29,500.000. Udah besar banget itu belum plus dividennya. Nah itu gunanya kenapa kita cari perusahaan dengan saham yang bagus di momentum yang bagus. Ini fungsinya buat kayak gini. Mungkin dari saya sendiri apabila ada kekurangan dan salah kata saya mohon maaf dan kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kemarin saya dan Mas juga nggak bisa hadir pada mau bisa yang minggu kemarin karena kita alhamdulillah ini bukti nyata kalau kan gua bukan kali-kali tahu. SPM ya kalau apa sih kalau SPM saham judi apa lah judi lah. Kita nanti kalau kalian paham dan tahu lah, emang biasanya rata-rata kalau udah lah itu sih bedanya kalau yang benar-benar belajar dan paham untuk mempraktekkan biasanya nggak banyak fleksi. Rata-rata yang sudah ngerti dalam artian saham atau apa maksudnya orang-orang benar petinggi yang punya saham-saham besar itu biasanya pasti hidupnya sudah
sebenarnya pasti kayak Pak Bapak itu hampir 50% kekayaan itu disumbangkan. Lah pada saat saya tadi udah ngerti gaya hidupnya terus apa terus beda lagi kalau indahkan itu kayak tebak-tebakan terus fleksi itu biasanya pasti bohong. Sekian sih dari saya itu saja, mungkin bisa menambah wawasan dan ilmu dari teman-teman sendiri. Dan saya sendiri sama kayak teman-teman masih belajar. Aku masih dari dibandingkan kayak teman-teman lawan dari kemana, dari Bogor, dari Universitas Negeri Semarang itu masih ketinggalan jauh, masih jauh. Makanya sama-sama kita belajar untuk kedepannya biar lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saja para teman saya pada malam hari ini mengenai teknikal analis. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi penutup. Mungkin buat teman-teman kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya Dinar Mulia selaku moderator pada malam hari ini. Apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan untuk teman-teman jangan blok terlebih dahulu. Di sini kita ada sesi dokumentasi sama pengisian proses.